Halo semuanya, selamat datang di channel Datsa 19. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ulangan harian 1 pada materi kecepatan, jarak, dan waktu pada kelas 5 ya. Mungkin dari teman-teman yang menyaksikan video ini akan menghadapi ulangan. Ya, ini videonya tepat sekali ya, bisa membantu teman-teman dalam belajar. Silakan teman-teman melihat dari awal hingga akhir pembahasan biar menambah ilmu, menambah pengetahuan bagi teman-teman, dan bisa menghadapi ulangan dengan baik. Baik teman-teman, sebelum kita bahas soalnya satu persatu, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel Datsa 19, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, klik atau tekan lambang loncengnya itu ya. Dengan kalian mensubscribe channel Datsa 19, kalian nggak akan ketinggalan pembahasan-pembahasan khususnya pada matematika kelas SD. Baik teman-teman, terima kasih. Kita langsung ke pembahasannya saja. Sebelum kita menjawab soal, alangkah baiknya kalau kita membaca terlebih dahulu perintahnya. Kita baca pada Romawi 1, ayo memilih jawaban yang benar, pilihan bisa lebih dari satu. Nah, pada masa-masa sekarang ini kan ada istilah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ya, jadi teman-teman bisa aja pilihan jawaban tuh lebih dari satu, artinya ada jawaban yang 2 jawaban atau 3 jawaban atau semuanya benar. Untuk nomor 1 kita bahas hasil dari 15.500 DM. Nah, di sini pilihan jawabannya dirubah ke KM, HM, DAM. Kita coba dulu dengan menggunakan tabel 15.500 yang menempati nilai satuan adalah 0 yang paling akhir ini, maka kita letakkan, di situ kan DM, kita letakkan pada DM angka 0, maka 0 yang sebelah kiri di pada M, 5 yang kirinya ada pada DAM, kemudian 15, 5-nya pada HM, dan 1-nya pada KM. Kita coba A dulu apakah benar jawabannya. Di sini kan arahnya tadi DM ke KM kan dari kanan ke kiri. Artinya harus kita meletakkan tanda koma. Karena diminta KM, maka tanda koma ada di sebelah kanannya KM. Di sini ya, 1,55. 0 yang paling akhir ini bisa tidak kita tulis. Maka benar ya jawabannya 1,55, yang A benar. Coba kita yang B. Apakah B juga benar? Kita hilangkan dulu. Sama caranya, 0 yang ada di paling kanan itu kita masukkan DM, 0 yang kirinya pada M, 5 pada DAM, dan 15 karena diminta HM, maka batasnya jangan melebihi HM, 15 masukkan ke HM, angka tersisa. Nah, di sini arahnya juga sama, dari kanan ke kiri, maka letakkan tanda koma di sebelah kanannya HM, karena yang diminta. 15,5. 00 yang terakhir ini bisa kita hilangkan. 15,5 HM, yang B betul ya. Coba kita yang C, kita hapus dulu angka pada tabelnya. Oke, nah di sini mintanya DAM. DAM ada 2 pilihan, C atau D yang benar. Maka penulisannya tidak boleh melebihi dari kolomnya DAM. 0 kita letakkan pada DM, 01-nya pada M, angka tersisa 155 masukkan pada DAM. Arahnya juga sama, masih ke kanan, dari kanan ke kiri, maka letakkan tanda koma di antara DAM dan M, di kanannya DAM. 155 atau 155,00, 00 bisa kita hilangkan, maka jawabannya yang C. Ya teman-teman, untuk jawaban nomor 1. Nah, di sini jangan sampai terkecoh ya. Dibaca dulu perintahnya apa, baru kita kerjakan dan kita jawab. Lanjut ke nomor 2.
hasil dari 100 dam ditambah 10 km ke HM. Nah, di sini kan nomor 2 perintahnya kan ke HM. Padahal untuk pilihan gandanya ada yang dam dan juga ada yang HM. Maka kita hitung ya, nggak cuma ke HM aja, tapi kita coba ke dam. Kita lihat dulu yang HM, kita hitung ke HM terlebih dahulu. Maka kita tuliskan 100 dam di situ, kita konversi, kita rubah ke HM. Jadi berapa ini? Kita tuliskan 0 yang paling kanan pada dam. Minta HM, maka kita batasi tidak melebihi dari HM. Angka yang tersisa 10 masukkan pada HM. Kemudian letakkan tanda koma karena arahnya dari kanan ke kiri. Hasilnya 10 ya. Koma 0 ini nggak usah kita tulis. Maka 100 dam yaitu 10 HM. Nah, sekarang yang 10 km. Kita hapus dulu angka pada tabel. Oke. 10 km. Kita letakkan angka 0 pada km. 1 kan nggak mungkin kita letakkan di luar tabel, maka masukkan juga pada km. KM, HM, maka letakkan tanda 0, tertulis 100 ya. Maka 10 km sama dengan 100 HM. Di sini mintanya ditambah, maka kita tambahkan 10 tambah 100, hasilnya adalah 110 HM. Jawabannya yang B. Maka yang C ini jelas salah. Kita rubah ke dam sekarang. 100 dam dari soalnya. Kalau kita rubah ke dam, sama ya satuannya. Maka angkanya pun juga tetap 100 dam. Kemudian 10 km. Kita rubah ke dam juga. 10 km itu berapa dam? Sama di sini saya lanjutkan aja. 10 km masukkan pada km-nya, kemudian HM tambahkan 0, dan dam masukkan ke 0. Maka tertulis di situ 1000. 10 km yaitu 1000. Maka kita tambahkan 100 ditambah 1000. Hasilnya adalah 1100 dam. Maka jawabannya yang D. Ada 2 ya, jawabannya nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Di bawah ini pernyataan yang benar, maka kita tentukan kebenarannya A, B, C, dan D, ataukah semuanya benar. Maka kita hitung dulu. Di sini 1,5 jam. Kita rubah ke menit. 1,5 jam itu sama halnya 1,5 jam itu sama halnya dengan 1 jam ditambah setengah jam. Nah, di sini 1 jam itu berapa menit? Jelas ya, 1 jam adalah 60 menit. Ditambah setengah jam berapa menit? Kita sering ya, ini membahas setengah jam itu berapa menit. Tidak perlu saya terangkan kembali. Silakan melihat di video-video sebelumnya. Setengah jam itu adalah 30 menit. 60 ditambah 30 yaitu 90 menit. Maka A atau B yang betul yang A ya. Bisa kita silang. Sekarang kita rubah ke detik yang diminta. Di situ angkanya masih sama ya, 1,5 jam. Maka langsung aja kita lanjutkan. 90 menit ini dirubah ke detik. Menit ke detik ya dikali 60. Maka 90 kita kalikan dengan 60. 90 kali 60 yaitu 5.400. Mana jawabannya 5.400 yang D. Ini ya jawabannya. Sangat mudah sekali kan teman-teman? Langsung kita ke soal nomor 4.
Hasil dari 2 1/4. Nah, di sini kan tidak ada satuannya. Ini di jam, menit, atau detik. Kita tulis saja 2 1/4 di situ adalah jam. Maka 2 1/4 jam ditambah 15 menit. Kita coba rubah dulu ke jam ya. Atau antara A dan B itu mana yang benar? 2 1/4 jam ditambah 15 menit. Untuk yang jam tetap saja 2 1/4. Nah, 15 menit itu maka kan 15 dikali 1/60 atau 15/60 ini sama aja nanti. 2 1/4. Kalau kita sederhanakan 15/60 menjadi 1/4. Masing-masing dibagi 15 ya. Nanti hasilnya 1/4. Nah, ini kita lihat dulu penyebutnya. Sama ya, penyebutnya 4. Maka dapat kita peroleh 2. 1 tambah 2, 1 tambah 1, 2. Penyebutnya tetap 4. Nah, ini sama halnya dengan 2/4-nya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya 2 1/2 jam. Maka pilihan jawabannya yang B. Nah, kita konversi sekarang ke menit. 2 1/2 jam ini sama halnya dengan 2 jam. Ini saya ulang lagi. Ini dihapus. Jam ke menit kan dikali 60 ya, maka 2 1/2 kita kalikan dengan 60 menit. 60. Untuk perkalian, pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. 2 1/2 menjadi 5/2. Kita kali 60. 5 kali 60, 300. Dibagi 2. Sama dengan 150 menit. Maka jawabannya yang D. Ya, teman-teman, sangat mudah bukan? Untuk pilihan jawabannya di nomor 4. Maka kita lanjutkan ke nomor 5. Ibu berjalan dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per detik. Kecepatan ibu berjalan, nah di sini kan ada 2 pilihan yang berbeda ya. Satuannya di sini meter per menit dan km per jam. Kita rubah dulu ke meter per menit. Maka kita konversi dulu, kita tulis saja. Habis itu kita konversi 1,5 M per detik. 1,5 kalau kita rubah ke pecahan biasa kan menjadi 15/10. Masih sama ya, satuannya M-nya tetap. Kemudian pernya berarti kita buat perpanjang ini, per detiknya ini kita tuliskan pernya yang panjang. Detik ke menit itu dikali 1/60. Maka kita bagi dengan 1/60. Maka bisa kita tulis 15/10. Perpanjang ini sama halnya dengan tanda bagi. Kita bagi 1/60. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, pembagian pecahan. Maka tanda bagi kita rubah dulu ke perkalian 15/10. Bagi jadi kali, terus dibalik ya posisinya. 1/60 dibalik menjadi 60/1. 15 kali 60 hasilnya 900. 10 kali 1, 10. 900 dibagi 10, 90. Satuannya meter per menit. Maka pilihan jawabannya yang A. Nah, dari hasilnya ini kita rubah ke km per jam. Maka 90 M-nya ini kita konversi dulu menggunakan tabel.
0 tulis pada M, 9 pada dam, dipindah ke KM, maka HM-nya tulis 0. Ini juga 0, arahnya dari kanan ke kiri, letakkan tanda koma di kanannya KM, menjadi 0,09. 0,09 per, kita tuliskan panjang, per garis miring yang ini, kita tuliskan panjang per menit ke jam. Artinya kan dikalikan 1/60. Nah, oke. Sekarang 0,09 kalau kita rubah ke pecahan biasa menjadi 9/100 dibagi tanda per yang panjang ini kita rubah ke bagi 1/60 sama dengan 9/100 kita kalikan 60/1 sama dengan 9 kali 60, 540 per 100 atau dibagi 100. Maka hasilnya adalah 5,4. Satuannya km per jam, yaitu yang D ini ya, pilihan jawabannya. Satu soalnya agak panjang, karena harus memilih lebih dari satu jawaban. Ya teman-teman, kita lanjut ke nomor 6. Kereta api dari Jakarta ke Surabaya berangkat dengan kecepatan 75 km per jam. Kecepatan kereta api tersebut adalah, lah ini sama ya, kita tentukan dulu meter per menitnya berapa dari 75 km itu. Kita tulis lagi 75 km per jam sama dengan 75 kita tuliskan pada km. Kemudian kalau kita konversi ke meter, maka letakkan tanda 0 HM, 0 jam, dan 0 pada M. Maka tertulis di situ adalah 75.000 km ke M, kemudian per jam. Nah, ini kita belum berubah ke menit ya, ke jam dulu. Ke meter per jam dulu, ternyata jawabannya yang D. Maka kita lanjutkan meter per jam menjadi meter per menit. Di situ 75.000. Ini masih ke M. Per-nya ini kita tuliskan panjang per jam ke menit. Itu dikali 60, maka 60 menit. Nah, ini kita bagi ya. 75.000 kita bagi 60, hasilnya adalah 1.250. Jawabannya yang B. Ya teman-teman, untuk nomor 6 jelas dan mudah bukan? Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti. Jika penyampaian saya yang terlalu cepat silakan untuk berkomentar ya. Jika bagus ya berikan komentar bagus, jika kurang bagus silahkan memberi saran juga bagusnya seperti apa. Baik, kita lanjutkan di nomor 7. Sebuah mobil menempuh jarak 90 km dalam waktu 3/4 jam. Kecepatan mobil. Nah, kita menghitung kecepatannya dari jarak dan waktu. Kita lihat dulu satuannya apakah ada yang sama. Ya, sama ya, untuk yang A dan B ini satuannya km, jaraknya juga km, dan per jam, waktunya juga jam. Maka kita tentukan dulu A atau B jawabannya. Rumusnya menghitung kecepatan J dibagi W. Kemudian J-nya yaitu 90 dibagi W-nya 3/4. Sama dengan 90. Tanda bagi menjadi kali, 3/4 posisinya dibalik menjadi 4/3. 90 kali 4 yaitu 3.600. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 120 dengan satuan km per jam. Maka dapat kita tentukan ya, jawabannya adalah yang B. Sekarang kita konversi, jawabannya ini 120 km per jam
menjadi meter per menit. Maka 120 km, masukkan semuanya pada 120 km, pada km. Kita rubah km, maka ini 0, 0, 0. Maka hasilnya 120.000. Dengan satuannya M. Kemudian per garis miring kita tuliskan panjang per jam ke menit, yaitu 60. Satuannya sudah ke menit. 120 kita coret dibagi dengan 60, hasilnya 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 2000 M per menit. Jawabannya yang tepat adalah D. Maka B dan D untuk jawaban nomor 7. Kita lanjutkan ke nomor 8. Sebuah mobil menempuh jarak 60.000 meter ke kota A dengan kecepatan 50 M per menit. Waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk sebelum menghitung ke waktu, kita lihat dulu satuannya ya. Jaraknya 60.000 M dan kecepatannya 50 M. Ini sama-sama sudah M, maka kita langsung ke rumusnya menghitung waktu. W sama dengan jarak dibagi kecepatannya. Bagi kecepatan. Maka 60.000 bagikan bisa halnya dengan per ya. Per 50. Ini kita coret. 600 dibagi 50 yaitu 12. Maka hasilnya adalah 1.200 dengan satuannya menit. Maka jawabannya yang A. Kemudian 120 menitnya ini kita konversi ke jam. Menit ke jam, kita kalikan dengan 1/60. 1/60. Bisa kita coret ya, atau kita bagi 1.200 dibagi 60, yaitu 20. 20 kali 1 ya 20. Ini dalam bentuk jam. Maka jawabannya yang C. Ya teman-teman, sangat mudah sekali bukan? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sepertinya masih banyak soalnya. Di sini saya menyiapkan soalnya sampai 15. 10 soal pilihan ganda kompleks dan 5 soal uraian. Kita masuk ke nomor 9. Kak Ardi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jika Kak Ardi mengendarai sepeda motor selama 45 menit, maka jarak yang ditempuh, nah ini teman-teman, sebelum kita menghitung ke jarak, kita lihat dulu satuannya. Untuk kecepatan km per jam, waktunya adalah jam. Sedangkan lama atau waktunya di sini adalah menit satuannya. Maka kita konversi dulu menitnya ini menjadi jam. Jadi waktunya kita konversi, kita rubah dulu ke bentuk jam. Waktu 45 menit. Jika kita rubah ke jam, maka 45 kita kalikan dengan 1/60. Maka kita dapatkan 45 per 60 jam. Kalau kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 15, 3, 60 bagi 15, 4. Maka 3/4 jam. Nah, setelah satuannya sama ya, km juga jam, waktu juga jam, maka langsung kita ke rumus jarak. Jarak itu kecepatan kali waktu. Kecepatannya di situ adalah 60. Kemudian waktunya kita kali waktunya itu 3/4. Sama dengan 60 kali 3 yaitu 180. Kita bagi dengan 4. 180 dibagi 4 yaitu 45 dengan satuannya km. Maka pilihan jawabannya yang tepat adalah yang A. Dari jawaban yang 45 km ini kita konversi antara jam dan meter mana yang benar.
45 kita masukkan pada tabelnya KM 45. Kalau kita ke DAM, maka HM 0 dan DAM 0. 4.500. Salah ya, di sini 45.000. Kalau KM 45.000, maka jawabannya benar. Ini yang D 45.000 M. Ya, teman-teman, jawaban untuk nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Soal terakhir untuk pilihan ganda kompleks. Sebuah benda meluncur dengan kecepatan 100 m per menit. Benda itu meluncur sejauh 1/2 km. Waktu yang diperlukan benda untuk meluncur adalah, di sini kan satuannya beda ya. Untuk jarak, benda itu meluncur sejauh, itu artinya jaraknya yaitu 1/2 km. Ini sama halnya kalau kita buat desimal 0,5 km. Kemudian kecepatannya K itu 100 m per menit. Nah, di sini satuannya beda ya. Untuk jarak satuannya km, sedangkan kecepatan itu m. Maka kita konversi dulu 0,5 km ini menjadi m. Yang menempati nilai satuan adalah 0, kita masukkan pada km, 5 di sebelah kanannya pada m. Jika kita rubah pada m, maka masukkan tanda angka 0. Nah, tertulis ya 500 ya. 0 yang paling depan ini bisa kita hilangkan menjadi 500 m. Nah, di sini sudah satunya sama, maka kita bisa menuliskan waktunya W. Rumusnya J dibagi K. J-nya 500 dibagi K-nya adalah 100. 500 dibagi 100 yaitu 5. Dengan satuannya menit. Maka jawabannya yang C. Nah, dari 5 menit ini kita konversi ke jam. Maka 5 kita kalikan dengan 1/60. Menjadi 5/60 jam. Masing-masing dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 60 dibagi 5, 12. Maka 1/12 jam. Jawabannya adalah yang B. Nah, itu ya teman-teman untuk jawaban soal pilihan ganda kompleks. Tadi perintahnya pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan sebelum menjawab soal, alangkah baiknya dibaca dulu perintahnya. Ya, apakah soalnya itu pilihan ganda kompleks atau tidak. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Romawi 2. Ini soal uraian. Lisa mempunyai 5 pita. Setiap pita panjangnya 30 cm. Pita itu disambung, kemudian diberikan kepada adiknya. Diberikan itu berarti dikurangi ya. 20 cm. Berapa meter pita Lisa sekarang? Jadi ini pertanyaan adalah sisa. Sisa pitanya Lisa itu berapa? Maka kita hitung dulu. Di situ adalah setiap pita. Artinya satu pita itu panjangnya 30 cm atau 30 cm. Kalau 5 pita ini disambung, maka kita dapatkan 5 kali 30 menjadi 150 cm. Pertanyaan di sini berapa meter pita Lisa sekarang? Maka yang dimaksudkan adalah sisanya. Setelah diberikan itu berapa sisanya? Sisa itu menghitung dikurangi ya, maka 150 panjang keseluruhan dikurangi yang diberikan 20. 150 dikurangi 20 yaitu 130 cm. Itu ya jawabannya ya untuk
nomor 1. Sangat mudah bukan? Kita lanjut ke nomor 2. Bina bersepeda ke rumah Mira. Bina bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Berapa M per detik kecepatan Bina saat bersepeda? Artinya untuk soal nomor 2 ini hanya merubah atau mengkonversi 10 km per jam menjadi M per detik. Maka bisa kita tuliskan 10 km per jam sama dengan, ini dirubah ke M ya, maka letakkan 10 pada km, diminta M, masukkan angka 0 pada M, dan 0, M juga 0, maka kita peroleh di situ 10.000. Ini sudah ke M. Garis miring, bar itu kita tuliskan yang panjang, kemudian jam ke detik, itu artinya dikalikan 3.600. Ini berubah ke detik. 02 pada 3.600 kita hilangkan, coret. Yang atas juga 02 kita coret. Maka kita dapatkan 100 per 36. Nah, ini kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 4 ya. Sama dengan 25 per 9. Karena masih besar, maka kita rubah, pembilangnya masih besar daripada penyebutnya, kita rubah ke pecahan campuran menjadi 2. 9 kali 2 itu 18. 25 dikurangi 18, yaitu 7 per 9. Dengan satuannya meter per detik. Jadi untuk nomor 2 ini uraiannya terserah teman-teman ya. Mau 25 per 9 meter per detik juga boleh. 100 per 36 meter per detik juga boleh. Biasanya guru itu memintanya yang paling sederhana. Ya, biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau ulangan ya, alangkah baiknya ditanyakan terlebih dahulu. Kita lanjut ke nomor 3. Paman pergi ke rumah nenek dengan mengendarai sepeda motor. Paman berangkat pukul 08.00 pukul 8 pagi sampai di rumah nenek pukul 11.00. Jika jarak rumah paman dan nenek 180 km per jam, berapa kecepatannya paman mengendarai sepeda motor? Di sini ada ketentuan untuk satuan kecepatannya. Maka kita gunakan saja secara umum yaitu km per jam. Untuk menentukan kecepatan kan rumusnya jarak dibagi waktu. Di sini yang ada jaraknya 180. Sedangkan waktunya menggunakan pukul ya. Maka kita hitung dulu waktu atau nama lainnya adalah lama perjalanan. Lama itu diperoleh dari tiba atau sampai, yang terus di cerita itu sampai boleh, tiba juga boleh, dikurangi pukulnya berangkat. Maka kalau kita tuliskan bersusun 11.00 kita kurangi dengan 8.00 didapatkan 3.00. Ini sama halnya dengan 3 jam lama perjalanannya. Kita sudah mendapatkan lama perjalanannya atau waktunya 3 jam. Baru kita tentukan kecepatannya. Jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 180 dibagi waktunya yaitu 3. 180 dibagi 3 yaitu 60 dengan satuannya km per jam. Ya teman-teman, jawaban untuk nomor 3, 60 km per jam. Kita lanjutkan ke nomor 4. Adik bersepeda dengan kecepatan 2 m per detik. Jika adik bersepeda selama 50 detik, berapa meter jarak yang ditempuh? Nah, ini semuanya sama ya. Kecepatannya di sini tertulis m, jaraknya yang diminta juga meter atau m.
Waktu itu 50 detik, satuannya detik, kecepatannya pun juga detik. Maka langsung kita kerjakan ke rumusnya. Jarak yaitu K kali W. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam rumus angka-angka yang pada soal, kita lihat dulu satuannya, apakah semuanya sama. Jika sama, seperti nomor 4 ini, maka kita masukkan saja ke dalam rumus. Kecepatannya 2, kemudian waktunya adalah 50. 2 kali 50, pastinya bisa ya, yaitu 100. Dengan satuannya M. Nah, itu untuk jawaban nomor 4. Ini sangat mudah sekali jika teman-teman terlatih, sering berlatih mengerjakan soal-soal matematika, kecepatan jarak dan waktu. Untuk mengerjakan nomor 4 ini tidak lebih dari 5 detik menjawabnya. Kita lanjut. Nomor 5. Sebuah kereta berangkat dari stasiun A ke stasiun B dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jarak stasiun A ke stasiun B 18. Kereta tersebut berangkat dari stasiun A pada pukul 06.00. Pukul berapa kereta itu tiba di stasiun B. Jadi kita tentukan dulu lama perjalanannya atau waktu. Sebelum kita menghitung ke rumus waktu, jarak dibagi kecepatan, kita lihat dulu satuannya. Kecepatan satuannya km, jarak juga sama km. Ya, ini sudah sama ya berarti. Maka bisa kita hitungkan waktunya, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 18. Kita ubah aja ke dalam bentuk perperan dibagi 45. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9. 18 bagi 9 yaitu 2. Per 45 bagi 9 yaitu 5. Waktunya adalah jam. Kalau untuk jam dalam bentuk pecahan biasa seperti ini atau pecahan campuran, kalian rubah aja. Kalau pecahan biasa dirubah ke menit ya. Artinya 2 per 5 jam ini, jam ke menit kita kalikan 60. Diperoleh 2 kali 60, 120 per 5. 120 dibagi 5, 24. Ini sudah kita rubah ke menit. Maka untuk menghitung tiba atau sampai, yaitu berangkat ditambah lama atau waktunya. Berangkatnya yaitu 06.00 dan lamanya 24 menit. Maka 24 ya kita letakkan pada menit ya. Jangan sampai pada jam, nanti keliru. Kalau 24 kita letakkan di bawahnya 0,6 itu keliru karena 0,6 itu jam. Ya, maka dapat kita peroleh 06.24. Nah, tibanya pukul 6:24 di stasiun B. Nah, itu saja ya teman-teman pembahasannya. Untuk ulangan harian kecepatan, jarak, dan waktu ini, semoga video ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Silahkan teman-teman bisa untuk like-nya jika menyukai video ini. Bisa juga di-share, dibagikan ke siapapun yang membutuhkan, bisa lewat statusnya WA atau Japri atau di sosial media, silahkan apapun. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir pembahasan. Semoga teman-teman yang akan menghadapi ulangan mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang baik. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Jaksa 19, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik teman-teman, itu saja pembahasannya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.